Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasirin dan Wasiro di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga di Senin pagi, di Senin yang cerah ini kita segera diberi kesembuhan dan tetap semangat bagi yang masih berjuang. Sambil menjalani proses penyembuhan, saya akan hibur Anda dengan membacakan beberapa komentar dari YouTube terakhir yang saya upload. Semoga ini memberikan hiburan lah ya. Oke, saudara-saudara, ini yang pertama adalah komentarnya dari Mas Nur Hartono. Ya, semangat Pak, saya juga mendukungmu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Mas ya, Bang ya. Oke. Kemudian Andika Dermawa, saya kena wasir alias ambeien, sudah stadium 4. Benjolan keluar sebesar bola pingpong dan bengkak. Didorong pakai tangan nggak bisa masuk. Ternyata tak perlu operasi, bisa sembuh. Caranya sering kompres pakai lap yang diisi air hangat. Tiap 2 jam sekali dikompres air hangat jika terlalu parah. Nah, ini ada tip baru. Setiap hari terus lakukan kompres air hangat. Akhirnya setelah 2 minggu dikompres air hangat, benjolan terus mengecil dan hampir sembuh. Sudah bisa duduk dan naik motor. Saya sungguh terharu sembuh tanpa operasi. Jangan operasi dulu, kompres air hangat setiap hari, pagi, siang, sore. Saya beruntung sembuh tanpa operasi. Alhamdulillah, ini pertama ada cara yang dilakukan tanpa operasi dan sembuh ya, itu dikompres. Saya tidak tahu dulu, saya dulu seperti ini juga ya, nggak bisa masuk benjolannya, dan malah dikompres air hangat setiap kali, sehari berkali-kali ya. Siapa tahu ini juga cocok ya. Inilah perlunya kita mendengarkan banyak pengalaman dari teman-teman kita ya. Ada yang operasi, dan ini baru yang pertama kali cerita tidak operasi sembuh dan dia menunjukkan cara-caranya. Biasanya yang tidak operasi mengaku sembuh itu hanya secara umum aja, nggak usah operasi, pergi ke ini. Nah, bagi teman-teman yang bisa sembuh tanpa operasi, misalnya harus pergi ke tabib atau kemana, bisa disepil ya, di mana alamatnya, berapa harganya, berapa biayanya, begitu ya, biar yang lain yang ingin mencoba bisa punya alternatif. Terima kasih ya Bang, siapa ini, Bang Andika Dermawa. Dari mana ini Bang? Salam Bang ya. Mantap lah ya, kalau bisa sembuh seperti ini, mantap ya. Mantap sekali, dan ini bisa dicontoh bagi yang lain dan semoga cocok juga ya. Bagi yang mempunyai kasus yang sama, bisa coba melakukan cara dikompres air hangat. Jadi plastik dikasih air hangat gitu ya mungkin ya, terus kemudian ditempel-tempelkan begitu. Ya, semoga saja ini bisa menjadi referensi bagi yang lain yang tidak ingin operasi, dan semoga sembuh ya. Terima kasih Bang. Kemudian Bapak Orok, teman setia kita hadir. Mohon maaf lahir batin Bapak, semangat ngontennya Bapak, semangat terus ini Bapak Orok. Saya ada atau nggak ada yang nonton, saya akan ngonten terus ini. Ya, kita lagi berusaha juga ini supaya konten ini produktif ya. Produktif itu ya produktif ya, semoga saja ya. Produktif itu juga ada buahnya, ada hasilnya begitu ya. Namanya ikhtiar sambil cari hiburan, sambil mencari teman. Jadi ini sambil semua ya. YouTube ini sambilan, sambil ngonten juga sambil memberi semangat teman-teman, kemudian ya sambil menyalurkan hobi, sambil bersharing-sharing ya, sambil mencari tambahan. Kalau ada ya, kalau ada. Semoga banyak lah ya, tidak hanya ada. Semoga nanti ke depannya begitu bisa berkembang. Dan itu semua atas dukungan dari saudara-saudara semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian Bang Karsidi, Assalamualaikum Pak, sudah 11 hari pasca operasi, BAB tiap hari, hari ini BAB udah nggak nyeri sama sekali, wah keren. Tapi kemarin sempat benjol kecil, keluar nanah perih sekali, tapi sekarang udah enakan. Emang ada yang sembuh begitu cepat ya Pak? Ada.
nggak ada pendarahan sama sekali, naik motor juga udah nyaman. Besok baru kontrol pertama. Terima kasih, ini keren ini Bang Karsidi ini. Semoga tidak terus, ini kan masih 11 hari, saya ingatkan ini belum stabil Bang ya, tapi semoga semakin cepat stabil. Artinya apa? Kalau setelah kondisi yang nyaman ini kemudian misalnya sebulan kemudian terjadi sembelit, itu wajar. Itu wajar. Kalau toh tidak ada, alhamdulillah gitu ya. Termasuk ada nanah itu wajar, ada benjolan itu wajar. Nanti semoga saja ini tidak sembeli, tidak muncul benjolan, tidak gatal lagi begitu ya. Tapi kalau toh itu nanti terjadi, nggak usah kaget, itu wajar. Selamat ya Bang ya, semoga lekas sembuh, semoga semakin membaik ya. Kemudian komentarnya siapa ini? Nur Ainun. Halo Pak Khalid, halo, saya suka nonton channelnya. Oh, terima kasih Mbak atau Kak Ainun ya, bikin selalu semangat. Nah ini semoga betul apa adanya ya, itu niat saya, semoga seperti itu. Saya tidak bisa memberikan obat yang pasti, tapi saya hanya bisa menemani saja ya, menemani Anda supaya Anda itu nggak stres gitu. Saya dari Sulsel, halo apa kabar Sulsel, Sulawesi Selatan. Mana tadi, saya pasca operasi 3 minggu dan masih ada benjolan sebesar biji kacang, bisa hilang nggak sih? Jadi was-was, baru 3 minggu muncul benjolan itu nggak apa-apa, insya Allah nanti itu kempes ya Mbak ya, jadi nggak usah khawatir. Coba diolesi minyak tawon, diolesi bariginol atau apalah yang disarankan dokter. Kemudian usahakan BAB-nya lunak dan lancar sehingga tidak menimbulkan kontraksi atau apa yang menimbulkan benjolan lebih besar. Ndak apa-apa ya Mbak Nur Ainun. Kemudian ada SM. Kuncinya supaya BAB lembut, minum 2 liter setiap hari, 2 liter air putih ya. Masing-masing hari makan buah kates sebelum makan. Nah ini ada tips dari ASM 2000. Kemudian dikomentari Andika Darmawan, jangan menunda makan saat lapar. Oke, karena itu penyebab utama sembelit dan susah BAB. Kapanpun perut merasa lapar harus segera diisi makanan. Penyebab wasir yang utama adalah karena sering sembelit mengejar terlalu keras. Oke, bisa jadi seperti itu. Tapi banyak juga yang mengatakan wasir atau ambeien itu terjadi karena sering sembelit, kerja terlalu berat, angkat-angkat juga bisa. Dan yang tidak kalah penting adalah faktor genetik. Biasanya ayahnya atau ibunya atau kakeknya itu adalah penderita wasir. Coba dilihat-lihat, ditanyakan saudara-saudara, apakah ayah atau ibu atau kakek nenek ada yang punya wasir. Kalau saya misalnya, ayah saya dulu memang kena wasir parah sekali. Saya kena wasir, adik saya, mbak saya, kemudian anaknya mbak saya sekarang, tapi ya masih bisa ditahan. Tapi benjolannya sudah sering keluar ya, ada yang sakit ada yang enggak. Jadi saya termasuk barangkali ya, selain karena dulu saya itu juga sering angkat-angkat, juga karena ada faktor keturunan, itu bisa jadi seperti itu ya. Tapi tenang saja, insya Allah tetap masih bisa sembuh. Kemudian Ulum Son Haji, ini teman setia kita ini, ngimpi opo wasirin wasirot kena prank biasanya rilis pagi. Iya. Saya itu sakarepe dhewe, orang Jawa bilang itu semaunya sendiri, bikin konten itu kalau pas nganggur kosong gitu, ngapain ini, nggak ada pekerjaan. Saya nonton TV juga nggak suka, kadang-kadang nonton YouTube terus kok ya, saya ngonten aja lah gitu ya. Jadi konten saya itu saya bikin 2 konten, satunya wasir akun saya, yang satunya Amru Channel. Amru Channel ini saya punya konten isinya bebas ya, isinya macam-macam ya. Ya alhamdulillah sudah monetis juga.
untuk hiburan ya. Jadi kadang-kadang ngomong politik, kadang-kadang ngomong sepak bola, kadang-kadang ngomong macam-macam lah. Ya, ya seperti itu. Dan Anda boleh subscribe juga ya kalau bersedia. Terus kemudian saya juga aktif di TikTok, TikTok atas nama yang sama, Khalid Amrullah. Di TikTok saya itu ada jualan affiliate ya, saya jualan buku, ada jualan macam-macam di situ ya. Kenapa ya? Saya itu pengen mencoba memanfaatkan teknologi ini untuk apa ya? Mencoba mencari cuan. Apakah benar sih kata orang-orang itu bisa? Dan ternyata bisa ya. Dari TikTok itu saya ada sedikit ya, tapi belum bisa viral karena YouTube konten saya belum bisa viral sehingga tidak banyak transaksi penjualan. Tapi sebenarnya bisa itu, bisa. Ya kita kadang-kadang harus bikin konten yang bagus, kemudian isinya juga materinya juga menarik dan dibutuhkan orang, kemudian ya beriklan juga begitu. Tapi itu saya masih sekedarnya ya, saya belum menggunakan alat-alat yang disarankan. Saya juga tidak beriklan. Terus barang yang saya jual juga bukan barang yang aneh-aneh, tapi barang yang ada di rumah saya begitu aja. Misalnya buku, ada buku numpuk-numpuk, daripada numpuk-numpuk saya review, saya resensi, ya ada satu dua juga yang laku ya, meskipun belum maksimal, istilahnya belum worth it hasilnya, sudah beberapa bulan ini. Jadi seperti itu, memang saya hobinya begini, jadi ya biarkan saja. Dan wasirin wasirot semuanya, semoga lancar pekerjaannya, lancar rezekinya, semakin sehat, keluarganya bahagia. Seperti itu kan ya. Sampai jumpa lagi, jangan kapok-kapok, jangan bosen-bosen nonton channel saya yang barangkali ya kurang berguna, tapi juga ada gunanya, begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.